Kita sekarang teman-teman sekalian berada di hari-hari emas kita. Bukan hanya hari ini, tapi dari 9 hari yang lalu. Hari ini puncaknya 10 hari. 10 hari ini dikenal dengan hari emas. Dan Bapak Ibu sekarang berada di puncaknya. Renungi baik-baik firman Allah yang menyebutkan tentang keutamaan 10 hari ini, termasuk 10 Zulhijjah pada hari kita ini. Surah Al-Fajr, surah nomor 89, 3 ayat pertama merincikan masalah itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Yang artinya demi waktu subuh dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu, dan juga hari ke-8 dan hari ke-9-nya. Kita akan masuk dalam tadabbur ayat. Bagaimana kita memahami apa yang Allah pesankan di 3 ayat pertama surah Al-Fajr. Waw di sini saudaraku seiman adalah waw kasam, waw sumpah. Seperti kalau kita gunakan wallahi, atau Allah menggunakan dalam ayat dalam surah Al-Asr wal asri. Artinya setiap kali Allah bersumpah dalam Al-Quran yang menandakan apa yang datang setelah sumpah itu berita penting. Fajar artinya waktu subuh, dan kita pun di Indonesia sudah mengambil menjadi bahasa baku kita dari bahasa Arab yang berarti waktu subuh, waktu fajar. Tetapi perlu kita renungi sama-sama saudaraku seiman, di dalam retorika bahasa Arab atau grammar bahasa Arab, alif lam ini punya makna. Seperti misal wa al-fajr, ya. Al-fajr ini ada, al ini ada maknanya. Kalau saya ingin ketemu dengan seseorang teman saya di sebuah masjid, misal namanya Al-Ikhlas, maka saya mengatakan kepada teman saya, ayo kita ketemu di masjid Al-Ikhlas. Tapi dalam bahasa Arab bisa saya kalau ingin menyampaikan kepada teman saya janjian di sebuah masjid Al-Ikhlas misalnya, tapi saya sudah tidak mau sebutkan lagi nama masjidnya karena saya dan teman saya sudah tahu, cukup saya mengatakan ayo kita ketemu di Al-Masjid. Al-Ikhlas tidak disebutkan lagi. Itu fungsi alif lamnya. Namanya alif lam mu'arraf. Kalau Allah bilang wa fajr tidak pakai alif lam, berarti Allah bersumpah untuk semua subuh. Kita punya 365 hari dalam setahun. Subuh yang mana yang Allah inginkan? Semua subuhkah kita harus kejar? Maka ulama mengatakan alif lam ini mengerucutkan bahasan. Dan jumhur ulama mayoritasnya mengatakan ini adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan dari sumpah Allah ini berarti Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang kita sayangkan malah kita lebih ramai di Idul Fitri, padahal sebenarnya Idul Adha lebih afdal dari banyak sisi. Di antaranya, kalau selesai sholat Idul Fitri, Bapak Ibu tidak dianjurkan melakukan ibadah khusus. Bapak Ibu boleh silaturahim keluarga, boleh istirahat, boleh rekreasi kepada tempat yang tidak ada maksiatnya misalnya. Tapi setelah sholat Idul Adha ada perintah ibadah khusus. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Hai Muhammad, sholatlah Idul Adha itu, lalu ikutkan berkurban setelahnya. Maka ini tandanya Idul Adha lebih afdal. Selain ada sumpah Allah di sini tentang subuh itu, seakan-akan Allah mengatakan, demi aku hai Muhammad, kejarlah subuh Idul Adha itu sholat, jangan sampai luput. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu baru saja mengerjakan itu. Berarti kita menjalankan sumpah Allah dan ya, berkurban setelahnya. Hanya saja banyak di antara kaum muslimin di negara kita Indonesia, Allahu alam di sini mungkin sudah pernah dengar, tapi saya temukan pada saat saya jelaskan ini, mereka banyak yang baru tahu. Ayat kedua Al-Fajr berbunyi walayalin ashr, dan kejarlah juga kata Allah 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Jadi sebenarnya dari sumpah Allah ini teman-teman sekalian, sebagian ulama, bukan semua, sebagian ulama mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah lebih atau sama dengan 10 akhir Ramadan. Bahkan ada di antara mereka, sebagian di antara mereka berkata 10 awal bulan Zulhijjah dan Bapak Ibu berada di puncaknya hari ke-10, itu lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Mungkin Anda bertanya, bagaimana bisa
para ulama atau sebagian ulama berpendapat seperti itu. Apakah ada yang menguatkan? Ya, mereka menjelaskan. Yang pertama, dalil yang mereka gunakan adalah surah Al-Fajr ini. Kalau di 10 akhir Ramadan, kita disuruh kejar Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa keutamaannya. Sama dengan 83 tahun plus 4 bulan beribadah. Artinya kalau Bapak Ibu pas mengucapkan Subhanallah, bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan mengucapkan Subhanallah 1000 bulan. Atau 83 tahun plus 4 bulan. Atau 30.000 hari sekian. Tapi Lailatul Qadar ini terjadi hanya di malam-malam ganjil. Sementara di 10 awal bulan Zulhijjah, Allah berfirman tadi di surah Al-Fajr ayat 2, walayalin ashar. Dan kejar 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Mau genap, mau ganjil, harus sholat malam. Loh kok bisa di sini? Bisa lebih afdal. Anggaplah Allah menyuruh kita mengejar genap dan ganjilnya. Di Idul Fitri sana, 10 malam sebelum Idul Fitri ada Lailatul Qadar cuma 1 malam. 10 malam sebelum Idul Adha kita disuruh kejar 10 malamnya. Di sana Lailatul Qadar, di sini apa keutamaannya? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Termasuk hari ini ibadah yang luar biasa. Hadis Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam ya'ni al-ashr." Tidak ada hari-hari, kata baginda Nabi SAW, sepanjang tahun. Dan ini dalil kedua, kenapa sebagian ulama mengatakan 10 awal Zulhijjah, bahkan Idul Adhanya lebih afdal daripada Idul Fitri dan 10 terakhir Ramadan. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun, kata mereka, termasuk bagiannya Ramadan, di mana semua jenis ibadah yang dikerjakan, maknanya wajib atau sunnah, yang lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana wahai utusan Allah dengan berperang, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan untuk membela agama? Itu juga makna hadisnya, belum bisa mengalahkan pahala ibadah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Misal Bapak Ibu sedekah dengan $1 atau $5, apakah itu juga belum bisa mengalahkan, ya, pahala jihad belum bisa mengalahkan pahala itu? Apa jawaban baginda Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Berperang pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan, makna hadisnya, ibadah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Baca 1 ayat, baca subhanallah sekali, sedekah dengan uang.